Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambung lagi bincang-bincang kita meneruskan dari video yang kemarin ya. Kita lanjut ke bincang-bincang lagi pada mengenai pondok pesantren. Si terpendam ini, terdalam ini. Rasa cinta. Waduh. Sekarang ke modern ya, di salafi modern. Jadi pertanyaannya satu-satu gitu. Kita ke modern lagi. Nah, keseruan, keluh kesah gitu di pondok pesantren di berbasis modern apa aja sih? Kalau kesah, apa keseruan apa? Ya yang pertama keseruan dulu. Ya kalau kesah lah. Kalau kesah, kayak sedih gitu ya. Ya keseruan dulu keseruannya lah. Kita senang-senang aja dulu ya pertanyaannya. Tapi lebih baik sedih dulu, Pak. Oh, sedih dulu apa senang dulu nih? Sedih dunia Oke, berarti. Cuma banyak. Karena kalau senang Hidup dulu saya itu penuh dengan kesenangan. Alhamdulillah. Udah. Jadi kayak Salafi mengatakan kita ke sedih-sedihnya dulu ataupun pahit-pahitnya dulu dalam belajar mengajar di pondok pesantren. Oke, gimana ininya keluhannya ataupun kesannya di pesantren modern? Ya kalau saya mengambil pribadi sih ya, ketika mondok di pesantren, nggak enaknya itu ya, ketika kita masih santri baru. Santri baru ya. Baru masuk. Karena kan iya baru masuk. Karena kan emang awam ya. Kita juga belum mengenal teman ya kan. Karena di kampung saya waktu nggak ada gitu. Cuma saya doang gitu kan. Kayak yang lain kan ada berbagai daerah ya, banyak juga gitu kan. Itu kayak ngapain ya gitu kan. Asing kan ya? Masih asing gitu kan. Ya memang zaman-zaman kelas 1 sama kelas 2 itu memang kayaknya masih belum betah gitu, masih belum merasakan pesantren gitu, belum berada sosial yang belum ada, gitu. Akrab dengan teman yang belum ada, membentuk sebuah geng itu belum ada. Gitu. ada geng Geng itu biasa mulai ada itu ketika kelas 3 gitu, yang S itu mulai ada biasanya. Itu udah mulai betah tuh, karena udah sosialnya udah enak gitu kan. Biasa-biasa gitu ya? Udah menikmati. Yang tadi pesantren juga ada geng-geng. Jangan salah ya. bukan gangster. Iya kumpul, jadi kumpulnya tuh baca Quran gitu. Udah parah itu Bang, ya. Itu perbedaannya ya. Geng di pesantren dan geng di luar gitu. Kalau di Luar ada mana dia? ya seperti di berita lah. Tahu sendiri. Jadi nggak enaknya gitu ya Bang. Cuma nanti kalau dijalanin ya udah nikmat gitu, misalnya gitu. Terus juga kan kadang nggak enak juga kalau lagi apa namanya nggak punya uang misalnya gitu. Kalau lagi nggak punya uang, misalnya kiriman itu belum datang gitu biasanya kan. Kalau Ya. pasar itu bukan santri aja yang Iya. saya juga kalau nggak ada orang sedih. Ya karena kan kalau misalkan yang di luar pesantren kalau nggak ada uang ya mungkin bisa langsung ke orang tua gitu. Kalau kita kan enggak gitu, karena bukan kita yang orang tua, tapi orang tua yang beri kita. Gitu. Yang Inilah. kita gitu kan kalau misalnya kan Ada perbedaan nanti ketika ini. akhirnya kan kalau nggak punya uang ya kalau di pesantren tahu sendiri kan kadang suka lapar aja gitu. Suka lapar, makanan yang tadinya kita nggak suka itu akan suka kalau pesantren. Saya dulu nggak suka mie kuah, nggak suka. Tapi di dalam pesantren saya suka. Saya nggak suka roti waktu di luar pesantren, waktu sebelum masuk pesantren nggak suka roti saya. Tapi ketika masuk pesantren saya suka roti. Saya nggak suka susu putih. Tapi ketika masuk pesantren suka. Jadi segala sesuatu yang dari nggak suka itu jadi suka gitu. Masya Allah. Cuman suka ke dia itu saya suka. Itu jangan Jadi itu. Tapi karena ada teman baik ya, karena kita punya teman gitu, akhirnya kadang pinjem jadi pinjemin atau kadang juga dijajanin. Itu sih. Terus apa namanya? Nggak enaknya sih. Itu tadi memang tidak enaknya ataupun Ya itu pengalaman pribadi saya sih. di dalam pondok modern gitu ya, luar biasa. Ini tadi saya sempat ini tuh mikir tadi
menunggu uang kiriman. itu kan bukan santri saja itu. Kalau kata saya juga kalau kata pasang tuh suka aduh gini. Ya teman itulah keseruan atau keluh kesah di pesantrennya ataupun ke apa sih? Nah, Misalnya ketidakenakan di pesantren dalam pesantren modern. Nah, sekarang kita lanjut ke Salafiyah. Untuk apa sih keluh kesahnya di Salafi gitu? Apakah sama dengan modern ataukah beda? Apakah gimana gitu? Oke, langsung saja ya kita ke Pak Ustadz Abu Bakar. Silakan. ya ini mau khusus pribadi ya, namanya. Privasi ini namanya. Enggak privasi juga sih, pribadi, pengalaman ya, jenis pengalaman di Salafiyah gitu. Ya entah itu yang lain mah bagaimana kan? Pengalaman pribadi semua. Pengalaman pribadi. Kalau di Salafiyah itu saya pribadi, nah resah-resahnya gini. Pertama kali mondok sama orang tua, diantar kan, diantar. Nah ketika sudah sampai itu nunggunya lumayan lama ya. Kalau misalnya dari sore hingga malam, kalau misalnya jam 11-12an, kurang lebihnya segitu ya. Nah, pas ditinggal orang tua, itu kerasa terharu. Biasanya makan tinggal nyentong, kan? Biasanya gitu ya. Makan tinggal nyentong, minum tinggal nuang. Nah, ketika sudah tidak ada orang tua, nah, saya bingung, saya pribadi bingung. Nanti saya makan bagaimana? Tidur bagaimana? Gitu kan? Karena tadi itu pertama beradaptasi kata Pak Edwin tadi ya, itu susah beradaptasi. Ya emang benar, beradaptasi itu susah. Pertama kali yang disedihkan itu ditinggal orang tua, paling sedih. Padahal itu ditinggal untuk pembelajarannya. Untuk kesenangan saya pribadi nanti kelak. Nah, lebih pedihnya lagi ada. apa tuh pedih? Udah 2 hari, alhamdulillah air mata itu terjatuh. Aku terjatuh. Serius. Selain sama hujan gitu. Melebihi hujan Pak, melebihi hujan menurut saya. Kalau hujan kan ada geluduk hujan. Nah kalau ini mah enggak Pak. Apakah kalian tahu geluduk? Ada yang tahu geluduk? Ada tahu? Petir. Cuma bilang Itu ya. Geluduk itu sejenis makanan. apa itu namanya Pak? Gudeg. Itu ya. Ya kan ketika ditinggal nangisnya tidak berdarah, tetapi tidak mengeluarkan Air mata. air mata. Netes Pak. Cuma yang tidak mengeluarkan itu suara. Dimana orang nangis tetapi tidak bersuara. Sangat sedih menurut saya. Air mata berlinang gitu. Nah, berkucuran, masya Allah. Itu yang saling sangat diberi. Karena ya tadi tidak ada teman, tidak ada yang ngobrol, ya adaptasi susah. Ditinggalkan orang tua. Nah, yang lebih biasanya ya namanya sudah lambat tahun, alhamdulillah ya. Lambat tahunnya sudah mulai adaptasi itu ya saya pribadi. Ketika ada saudara saya kesini, alhamdulillah bisa adaptasi gitu. Saya sudah mengenali yang namanya teman, bisa mengenali namanya majelis-majelis, guru-gurunya gitu. Di selama 4 hari ditinggal sama orang tua, datangnya saudara gitu. Alhamdulillah ketika itu sudah mulai adaptasi walaupun sedikit demi sedikit. Nah, ketika itu pula ya tidak jauh beda sama Pak Edwin. Ketika sedihnya tidak ada uang. Bener, tidak ada uang. Kata saya juga gaji modern yang salah, enggak di saya. Kalau nggak ada uang tuh udah pasti gitu. Bener sedih itu. Sedihnya mau utang, bingung, ya kan? Ya namanya masih bocil gitu kan. Bocil-bocil gimana unyu-unyu, ya. Mau utang bingung, mau makan tidak ada uang, ya terpaksa diem, betul. MGG. Cuman sudah lamanya di pesantren, alhamdulillah saya pribadi kalau masalah tidak kiriman itu udah terbiasa. Bahkan telat 1 minggu, telat 2 minggu. Akan tetapi disitulah
keistimewaan Salafi ya, menurut saya pribadi keistimewaan Salafi, dia bisa menjadi motivasi. Saya pribadi memotivasikan untuk semua santri ya, baik di santri modern ataupun Salafi. Ketika ada celah di situ, nah itulah uang untuk kita. Kalau saya pribadi ya, kalau saya Rio gitu ya. satu bisa meliung, Salafi. Nah yang lebih menonjol itu di pondok atau ide itu kan konveksi. Terjuluknya di Bang Pemiri itu konveksi. Nah saya belajarlah konveksi. Nah dari situlah menghasilkan uang, menghasilkan dana. Bahwasanya walaupun tidak kiriman, udah terobati karena udah penghasilan sendiri. Mandiri gitu ya. Bisa dibilang mandiri ya, semua santri mandiri walaupun masih mengemis gitu. Iya benar. Ya itulah kesan-kesan saya pribadi. Oke, itu ya keluh kesahnya di antara modern dan Salafi. Ternyata ada satu perbedaan, yaitu masalah cuan, masalah rupiah. Penting banget kan? Iya, itu penting. Nggak di modern, nggak di Salafi, nggak di saya juga, bukan di dunia pesantren itu. Ya sama. Perasaan lama ya. Iya gitu, sama. Jadi ya itulah tadi adalah sedikit perbedaannya di Salafi dan di modern. Nah itu kan kisah sedih ya, kisah pahit. Nah pastinya banyak kisah senang ataupun apa ya, momen-momen gitu yang ada di pesantren modern dan Salafi. Nah sekarang kita ke tadi kan satu ya. Jadi ke modern lagi nih kita. Nah, di modern itu pasti ya banyak lah di modern Salafi ya. Kalau keserangan atau keseruan dalam suasana pondok pesantren. Nah, keseruannya itu apa sih di modern itu? Yang jelas ramai ya. Itu mau buat seru pak. Beramaikan pasti. Kalau sepi kan nggak seru. Ya juga sih. Bulan itu saya. Kalau ramai kan seru kan, jadi Ya, pasar. Ternyata santri itu setelah lulus itu kecamplung. Apa yang dicampur? Itulah. Silakan. Kalau pengalaman saya pribadi sih, kalau di pondok ya selama 6 tahun, momen-momen yang ditunggu itu serunya itu ketika kami jadi pengurus ya. Yang paling enak itu jadi pengurus kamar. Karena kan sebelumnya kan kalau pengurus kamar itu kelas 5 ya, atau kelas 2 SMA, 2 MA. Nanti ada lagi pengurus kayak bagian-bagian bahasa, bagian pengajaran, bagian olahraga gitu, itu kelas 6 ya. Sebelumnya kan kayak dari kelas 1 sampai kelas 4 kita tuh selalu digebrak-gebrak lagi nih, diatur gitu. Kayak sholat, ayo cepat gitu, pakai bahasa Arab sih. Surah gitu kan. Atau komsah, wahid, ya itu sama pengurusan gitu kan. Jadi semua sudah diatur kan, kalau di model kan gitu ya. Nah sebenarnya momen-momen yang paling enak itu serunya itu ketika kami jadi pengurus kamar, itu enak gitu. Kita udah nggak digebrak lagi sama pengurus gitu kan, sama ustadznya gitu kan, ada bagian di ayahnya gitu kan. Palingnya kalau pengurus kamar itu cuma ngurusin masalah tiket kamar gitu kan, terus juga sama doa ketika mau tidur, udah itu doang. Jadi enak gitu kan, nggak ada lagi gitu. Itu yang pertama sih ya, kalau menurut saya itu momen yang enak gitu bagi saya, karena nggak diatur gitu kan. Makanya ngatur ya. Makanya atur itu. Iya. Nah terus kalau udah masuk kelas 6 tuh ya, itu kan jadi pengurus ya. Nah ini agak berat ketimbang pengurus kamar ya. Kalau pengurus kayak bagian-bagian olahraga, bagian bahasa, keamanan, dia kan sudah emang udah ngurusin ya. Udah masa beban itunya nambah tuh, saya pernah belajar itu ya, belajar pelajaran gitu. Tapi nanti setelah pergantian pengurus di semester akhir tuh, semester 2, yang ini enak nih, seru. Karena kelas akhir itu atau kelas 6 itu nanti di karantina. Nanti satu kamar tuh semuanya tuh kelas akhir semua di karantina. Jadi mereka tuh udah khusus dengan hafalan, belajar, pokoknya tugasnya itu aja. Dia nggak ngurusin kayak organisasi, udah nggak lagi gitu. Itu di karantina. Waktu zaman saya tuh saya di karantina di atas masjid. Iya,
Enggak banyak, Pak. Di pondok saya enggak jelas mas. Oh. Lantai dua. Gitu. Ada di atap gitu. Bingung. Iya, di karantina. Jadi kan Luar biasa gitu. lantai dua gitu kan. Berarti di karantina di lantai dua di masjid. Jadi kalau sholat itu azan tuh tinggal loncat dulu. Jadi Terjemahin. tinggal loncat aja udah. Dan itu seru gitu maksudnya karena kan satu angkatan ya bareng-bareng gitu kan, bercanda bareng gitu kan, ngaji bareng gitu kan, itu seru banget seru. Nanti kadang perpisahan bareng gitu. Di situ kita udah mulai kenal sama teman-teman kita gitu, udah mulai kenal bapaknya, emaknya gitu kan, kedek-kedekannya gitu kan. Ya apa sambil bercanda gitu lah, seru. Itu sih di kelas akhir itu sih momen serunya. Nah, itulah keseruan di Banyak saudara-saudara banyak sebenarnya. ya masih banyak karena kita ambil poin-poin yang wah gitu aja karena ini tuh keseruan ya poin-poin yang seru aja ternyata kalau di modern itu keseruannya ketika menjadi kepala kamar gitu ya pengurus kamar Karena itu dalam satu kamar itu terdapat berapa santri ya 20 gitu. dalam satu kamar itu Iya. Nanti ada pengurus kamar ada 2 orang. jadi setiap kamar itu pengurus ataupun ini 2 orang 2 orang. itu tadi keseruan dari pondok pesantren modern. Nah sekarang kita ke Salafiyah. Apakah sama gitu? Apakah ada kepala ruangan ataupun bagian apa gitu ya? Apakah beda? Langsung saja untuk Ustadz Abu Bakar memaparkan keseruan di pondok pesantren Salafi. Silakan. Seruan ya. Iya seruan. Ya, yang sudah dikatakan Pak Edwin itu keseruan Sama aja. Enggak sih. Emang ya benar sama. Mungkin hampir mirip lah, Iya. hampir mirip sama. Tapi banyak perbedaan. Tapi kalau dijabarkan mungkin hampir sama. Nah, akan tapi menurut saya pribadi gitu kan, momen-momen yang sangat luar biasa itu ketika istiqfalan ya. Karena istiqfalan itu kan berkumpulnya semua santri gitu, berkumpulnya semua santri dan orang tuanya gitu. Bahkan di situ juga, pamer keilmuan gitu Sawer-sawer gitu kan. gitu. Kalau- Gitu kan. Namanya apa sih ya? Istighfar itu bahasa Indonesia ya. enggak bukan maksudnya bahasa perayaan hari apa gitu. Apakah Akhir sana gitu. apakah ini memperingati hari PHBI ataupun Milan Milan yang pasti memang Milan. penduduk pesantren gitu. Nah, pesantren dia. Ditambah memperingati hari libur. Bisa jadi Hari pesantren gitu ya. diselang 3 hari. Tapi di modern ada istighfar. Enggak ada. Kita lebih banyak di apa namanya? Ya PB ada. Lebih banyak di panggung-panggung Biar, seni gitu. Karena modern gitu ya. Kayak panggung bira, terus drama santri, drama arena gitu. Lebih banyak di sini. Jadi udah ada bidang-bidangnya. Menjadi Quran ada. Dan itu santri semua yang di panggungnya. Kayak saya makui ngecat. Iya sih. Santri semua yang di Arsiteknya pada santri gitu. Iya, ya kita teman-teman saya ada doang. Kalau aku doang. Kita juga sama santri ya. Ya karena kepala ruang. Jadi semua anak gue itu cat gitu. Kayak mandor ya. Oh iya. Oke, Ustaz, lanjut. Ya. Dan keseruannya lagi itu ketika saya mencapai tujuan saya pribadi. 3 tahun silam saya pribadi harus bisa mengajar kita. Saya pribadi, alhamdulillah tercapai lah cita-cita saya mengajar walaupun tidak di dalam kutipan ya madrasah dinia lah. Walaupun di madrasah dinia itu luar biasa senang. Sederajatnya sama TK, SD, SMP, SMA, SD. 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 Ya, iya. Itu luar biasa menurut saya, senang karena apa, cita-cita saya udah tercapai kan. Mengajar ya. Mengajar. Saya emang nggak ada keinginan ngajar emang. Ya kan masuk juga keinginan orang tua kan gue keinginan sendiri. Akhirnya jadi ngajar. Karena tadinya Pak, ngajar ya. tadinya itu
motivasinya beli motor, ternyata gitu ya, bahkan udah 3 tahun gitu belum gitu. Ya kan Belum beli. belum pak, belum dibeliin karena masih motivasi terus, motivasi lagi. Kalau kamu sudah bisa mengajar baru, nah kan ada motivasi lagi pak, motivasi baru. Oh iya, bahwasanya santri itu harus bisa gitu, bahwasanya berdiri tegak gitu kan, Berpenyemangat lagi kan? biar motivasinya itu meledak lah gitu, biar Meledak. wow gitu. Nah, Itu sebenarnya mak. membuat batin lah. Nah, gitulah. Nah, yang paling disenangi ketika santri ya saya itu ketika bermain bola. Karena bermain bola itu kalau santri saya waktu dulu itu pergi pak, ke santri-santri pak. Oh iya. Santri-santri. Yang pertama kalau nggak salah itu pesantrennya di daerah Kaujon tuh pak. Oh iya itu. Apa sih namanya? Lupa saya juga. Ya tahu ya. Daerah Kaujon aja ya. Sebelah kiri itu kan. Nah, di situ itu kan modern. Di situ kan modern. Nah, lupa ya. Itu aja ya. Terus skip aja nama pesantrennya. Gitu udah. Nah, yang kedua itu di tetangga desa. Nah, di sini tetangga desa ya. Tetangga desa itu di pondok pesantren di desanya Susukan. Nah, ketiga di Banyakan. Itu luar biasa menurut saya, Pak. Kesenangan. Karena apa? Santri tetapi kayak bukan santri gitu. Bisa main bola, bisa kemana-mana gitu. Ya, tidak luput lah yang tadi katakan Pak Edwin itu ya, bahwasanya ketika sudah terjun lambatnya di pondok pesantren untuk memimpin itu luar biasa. Menyuruh-nyuruh itu lebih utama. Emang bener. Nah, saya pribadi ketika sudah menjadi pengurus ya. Kalau di saya kan pondok pesantren dulu itu pengurus. Nah, ada lagi kalau yang di pesantren lain itu RT atau lurah kan begitu kan ya. Lurah, Kalau ketua ya, ini lurah, kan lurah ya. Lurah. Tapi kalau di saya itu pengurus ataupun ketua blok lah. Nah, waktu itu saya jadilah jadi pengurus ketua pengurus. Emang enak Pak, bener enak, seneng gitu. Tinggal ngomong gitu ya. Mama gitu kan. Kalau ngambilin arus. Iya, makan gitu ya. Kalau sekarang gitu, Yang lebih wow gitu ya, lebih wow. Ketika ada yang namanya timbel Pak. Tahu timbel Pak? Nasi. Nasi, kiriman gitu ya, yang namanya kiriman. Itu alhamdulillah Pak, seluruh dari 3 Datang semua ya. gedung ya, 3 gedung semua itu pesantren itu nyerbu. Ini loncat semua. Ada yang loncat, ada yang dinding itu ya, dinding kan tingkat 2 kan ya. Ya. Ada turunnya di dinding, ada yang di loncat gitu Pak. Kan dulu kan Emang gitu ya. di MTS ya, gedung MTS itu kan ya. Gedung MTS kan dulu mah tidak dipagar kan, belum dipagar. Itu loncat sekaligus. Ya ketinggian 3,5 lah. Kurang lebihnya segitu ya, 3,5. Itu langsung loncat luar biasa. Padahal nasi masih gini doang gitu. Yang datang ratusan. Tetapi yang luar biasanya gini, ketika makan itu wow, gini contohnya gini. Gitu dulu Pak. Ternyata nggak makan. Iya gitu. Senang menurut saya pribadi itu. Iya, saya juga ngalamin begitu Mas. Sama ya. Sama. Biasanya udah bawa kantong ya udah langsung Udah ngelirik ya. Ini bilang terang. Sejauh gitu. Gila. Walaupun sesuap nasi Pak ya, kemakan gitu, tapi seneng gitu. Senang emang. Ya. Kalau lagi ada yang pelit, wah hilang tuh besoknya. Bener. Kalau kasih makanan ya santai, udah besoknya hilang. Bener. Itu Masih malam. biasanya malam gitu. Jadi kalau anda yang ingin pesantren, yang pelit hati-hati. Pasti hilang. Ya, bahkan di waktu saya itu Pak, dulu ada yang namanya gitu ya, bukan namanya gitu ya. Ya kita kan namanya Salafiyah ya, bukannya soal gilek-gilekin. Memang bener ada satu orang di situ. Bahkan dia itu dikasih julukan namanya Berit Pak. Berit. Tahu Berit? Tikus. Nah, kenapa dibilang Berit atau tikus? Nah, dia itu ketika malam itu makan Pak, kesak gitu. Ya
namanya pelit tadi itu. Makanya dalam lemari. Iya, di kamar. Cuman ketika orang tidur dia makan, gitu. Nah, alhamdulillah kejebolan lah. Dalam lemari. Kita pelit asli, Pak. Pelit asli itu, Pak. Ya, saya translate lagi ya. Berit itu adalah tikus. Kalau kata tikus curut. Berit itu tikus, curut. Tujuannya. Itu ya keseruan di modern. Oh, ada yang tambah lagi? Udah dah. Udah. Ya intinya. Nah, itu ya keseruannya di pesantren modern dan salafi. Ternyata kesamaannya itu di ada kiriman timbel ataupun makanannya. Yang kedua, masalah rupiah. Ternyata itu persamaannya ya. Dan juga tadi pengurus ataupun ketua ruangnya gitu. Itu kesamaannya. Ya itu kesamaan dalam keseruannya.